Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangeran Fatih Lubis. Saya akan menjelaskan tentang materi kutipan. Saya udah buat makalah tentang kutipan dan saya akan membacakannya. Makalah itu ada di sini nih, saya buat. Oke, langsung dari pembahasannya yaitu definisi kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang, pengarang, atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik melalui media cetak maupun elektronik. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Menurut Westi itu, kutipan adalah ambil alihan konsep atau pendapat orang lain sebagaimana tertulis dalam karya tulisnya, kata demi kata. Kutipan di samping dimaksudkan sebagai penguat atau pendukung bahasan, juga dapat berfungsi sebagai upaya penekanan arti penting dari apa yang dikemukakan oleh penulis yang mengutip itu. Secara umum, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Oke, saya akan melanjutkan jenis-jenisnya ya, yaitu jenis-jenis kutipan dalam menulis karya ilmiah. Kadangkala kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan itu kita gunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi. Kutipan berarti mengutip pendapat pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci, kata mutiara, puisi, syair, lagu, atau hasil penelitian terdapat dalam makalah skripsi, tesis, majalah, jurnal, buku. 7 rencana perlu diperkuat dengan kutipan untuk memperkuat argumen, mempertajam analisis, dan membangun kredibilitas media. Di dalam kutipan terdapat 2 jenis dalam mengutip. Di antaranya adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung. Dalam mengutip secara langsung, kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks yang kita kutip tersebut. Pada umumnya, kutipan harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya, maupun mengenai tanda bacanya. Ciri-ciri kutipan langsung yaitu: 1. Tidak ada perubahan terhadap teks asli. Tanda SIC itu yang ada di Microsoft itu digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Tanda titik 3 berspasi itu yang ada di Microsoft itu digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Lanjut, kutipan langsung atau pendek. Sebuah kutipan disebut kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris. Ciri-ciri kutipan langsung atau pendek itu: yang pertama, diintegrasikan langsung dengan tulisan kita. 2. Diapit oleh tanda kutip. Dan ketiga, jangan lupa sumber kutipan harus ada. Itu contohnya itu: 1. Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris dimasukkan ke dalam teks biasa jadi berspasi 2, akan tetapi diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan. Yaitu bagi bangsa Indonesia, demokrasi bukanlah suatu yang asing.
melainkan suatu yang sesuai dengan watak dan peradaban bangsa Indonesia. Kutipan langsung atau panjang. Sebuah kutipan disebut kutipan panjang apabila lebih dari 4 baris. Ciri-ciri kutipan langsung atau panjang itu dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. Boleh diapit oleh tanda kutip, boleh tidak, dan jangan lupa sumber kutipan harus ada. Contohnya itu kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih ditik berspasi satu dengan mengosongkan 4 pukulan tik dari garis margin di sebelah kiri. Demokrasi bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat kita, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Sejak beribu-ribu tahun peradaban Indonesia, maka segala putusan yang mengenai negara dan masyarakat dipungut dengan berunding antara anggota yang berkepentingan. Kata mufakat ialah cara pemerintah menurut watak dan peradaban bangsa Indonesia. Perundingan ini menjamin bahwa pemerintah berjalan menurut keinginan sebanyak yang mengeluarkan suatu perimbangan, dan perundingan itu sejajar dengan kelahiran adat asli yang menghendaki mufakat. Nyatalah bahwa demokrasi bagi kita bukan orang impor, melainkan 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan pernyataan atau kalimat yang hanya mengambil intisari atau pokok pikiran dari pendapat yang dikutip. Kutipan tidak langsung ini disebut juga sebagai intisari pendapat. Ciri-ciri kutipan tidak langsung yaitu 1. Diintegrasi dengan teks, 2. Tidak diapit oleh tanda kutip, dan yang ketiga harus menyertakan sumber kutipan. Contohnya itu yaitu bagi bangsa Indonesia, demokrasi bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang sesuai dengan watak dan peradaban bangsa Indonesia. Hanya intisarinya aja yang diambil dari kutipan yang Anda ingin ambil. Untuk kutipan tidak langsung ini, mengenai sumber kutipan, hal tersebut mutlak harus ditulis jika tidak ingin tergolong sebagai orang yang melakukan plagiarisme. Karena plagiarisme merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Selain terhindar dari tuduhan plagiarisme, menyertakan data atas sumber kutipan juga berarti menghargai pikiran orang yang tulisannya kita kutip, selain sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Lanjut, C. Fungsi-fungsi kutipan. Fungsi kutipan diantaranya yaitu 1. Untuk menunjukkan atau mendukung pendapat tersebut sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjukkan pendapat itu, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan meninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam 2 cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Peletakan pada catatan kaki umumnya dilakukan andai kata penulis tidak menginginkan adanya penjelasan yang akan mengganggu keruntutan uraian pada teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengutip diantaranya yaitu 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. 2. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. 5. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan.
Lanjut di prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu 1. Penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. 2. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang kelima, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi. Menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis atau dari margin kiri sampai ke margin kanan. Yang keenam, pada kutipan langsung, penulisan tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang kutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberikan tanda titik atau SIC. SIC berasal dari kata Latin sicut yang berarti dengan demikian. Jadi seperti itu. 7. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, makna kata-kata tambahan itu harus dicetak lain tebal, miring atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Contohnya, tugas bank antara lain adalah memberi pinjam uang. Pengutip tahu bahwa dalam kalimat itu ada kata yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Cara memperbaikinya, tugas bank antara lain memberi pinjam, seharusnya pinjaman penulis uang. Tugas bank antara lain memberi pinjaman, SIC uang. SIC artinya dikutip sesuai dengan aslinya. Oke, terima kasih. Saya akan menutup pembahasan dari materi kutipan ini. Kesimpulannya, kutipan merupakan salah satu kelengkapan dalam penulisan makalah yang dapat memberikan penegasan bahwa suatu karya, baik makalah ataupun karya ilmiah, yang ditulis atau disusun oleh penulis tidak sepenuhnya dari pendapat, gagasan, dan materi dari pribadi penulis, melainkan meminjamkan atau mengambil sumber lain baik dari buku atau media lain untuk mendukung materi dan gagasan dari penulis. Dari kutipan tersebut, maka suatu karya atau tulisan dapat diketahui dan dicari kebenarannya. Itulah hakikat dari fungsi kutipan dan penulisan kutipan dalam suatu karya ilmiah. Adapun dalam penulisan kutipan mempunyai prinsip yang harus diperhatikan agar sesuai dengan EYD dan tidak mengabaikan suatu sumber yang telah dikutip. Saran saya, mengutip adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperkuat suatu gagasan. Tentunya dalam mengutip terdapat aturan-aturan di dalamnya, sehingga tidak bisa sembarangan dalam mengutip sebuah pendapat orang lain. Jadi, perlu pengetahuan dan pemahaman yang khusus dan membuat kutipan dan menerapkannya ketika membuat makalah, skripsi, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan di hati, saya mohon maaf, karena kesempurnaan milik Allah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.